Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani bicara lagi, apalagi soal meminta perdamaian. Kasih sayang, Yi He memandang orang-orang di depannya dengan dingin, dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan di matanya. Setelah ditempati oleh harimau untuk sementara waktu di kota Kekaisaran Iblis, sekarang para jenderal ini menjadi sangat kesepian. Nuo, aku tidak punya darah sama sekali. Yi He tahu bahwa tidak akan ada hasil jika berdiskusi dengan orang-orang ini, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, turun, masing-masing menjalankan tugasnya, dan jaga gerbang kota masing-masing. Jika ada yang melarikan diri, mereka akan dibunuh tanpa belas kasihan. Aku menurut. Semua jenderal itu mundur. Yi He duduk sendirian di aula, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ayah. Saat ini, Yixia berlari masuk, di belakang Yixia, diikuti oleh Liu Ruyan dan banyak sekte Jade Cauldron lainnya. Isa, melihat putrinya, Yi He bergegas mendekat dan memeluknya erat. Selama ini, Yi He mengkhawatirkan keselamatan Yixia. Setelah bertukar salam dengan Yixia, Yi He menatap Liu Ruyan dan berkata, Nona Liu, sekte Kuali Giok. Kebaikan yang besar, kebajikan yang besar, saya akan menyimpannya di hati saya, jika Yu Dingzong membutuhkan saya pasti tidak akan menurutinya. Perkataan, asteris. Hanya saja pasukan kota Raja Mingli sedang menekan perbatasan, dan kota Yao Huang saya segera dikepung, jadi saya tidak bisa menghibur Anda, dan saya harap Anda pergi secepatnya, agar tidak terjebak. Kaisar Iblis Yi He, aku membawa orang ke sini kali ini, tidak hanya untuk mengawal Putri Isa, tapi juga untuk melihat apakah ada kebutuhan bantuan. Jika aku hanya melihat kota Kekaisaran Iblis jatuh ke dalam ketakutan dan tetap acuh tak acuh, Chen Ping akan menyalahkanku jika dia tahu. Liu Ruyan berkata pada Yi He. Ketika Yi He mendengar ini, dia tersenyum kecut, dia tahu apa maksud Liu Ruyan. Sekarang Liu Ruyan adalah wanita Chen Ping, dan kota Kekaisaran Iblis juga menjadi aula Chen Ping. Mulut, entah itu sekte Kuali Giok atau kota Kekaisaran Iblis, semuanya milik Chen Ping. Jadi sekarang yang mereka perlukan hanyalah bergabung. Kalau begitu terima kasih, Nona Liu. Yi He mengangguk, terima kasih. Tetua ketiga, pimpinlah murid-murid sekte Kuali Giok untuk segera mulai memurnikan pil. Jika terjadi perang, pasti akan ada banyak korban jiwa. Liu Ruyan memerintahkan kepada tetua ketiga. Aku patuh. Tetua ketiga mengangguk. Ni Heng, Fang Su, kalian berdua masing-masing akan membawa 10 murid untuk berpatroli di tembok kota. Begitu kalian menemukan orang yang terluka, obati di tempat. Ruyan Liu memesan lagi. Taati. Ni Heng dan Fang Su juga menerima perintah pada saat yang sama. Melihat perintah Ruyan Liu yang tertib, Yi He juga memiliki harapan di hatinya. Dengan tambahan sekte Kuali Giok, korbannya pasti akan jauh lebih kecil. Pada saat ini, beberapa penjaga berbaju besi tiba-tiba berlari dari luar pintu, semua orang berlumuran darah, dan mereka sangat malu. Setelah melihat Yi He, mereka semua berlutut dan berkata, Yao Huang, 5 tim yang kami kirimkan surat itu semuanya dicegat dan dibunuh di tengah jalan, hanya sedikit dari kami yang berhasil melarikan diri kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk meninggalkan jalan rahasia? Melihat ini, Yi He berkata dengan wajah terkejut. Orang-orang dari kota Raja Mingli telah menyiapkan penyergapan secara rahasia, dan mereka sudah mengetahui jalan rahasianya. Kehadiran, kata penjaga itu. Ketika Yi He Yao Huang mendengar ini, dia tidak bisa berhenti marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, pengkhianat ini, Hu Ben, pasti. Dialah yang mengatakannya, dan sekarang tampaknya seluruh kota Kekaisaran Iblis tidak lagi memiliki rahasia tentang Raja Li. Petik 2. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Isa. Saya mengirim orang keluar kota untuk menghubungi Kaisar Iblis lainnya dan Wang Cheng untuk memberitahu mereka tentang situasi di sini. Pada saat itu, orang-orang ini pasti akan melihat manfaat besar di sini, dan kemudian mengirim pasukan ke sini. Saat ini, Raja Li tidak berani bertindak gegabah lagi. Petik 2. Jika dia secara paksa menyerang kota Kekaisaran Iblis kita, kota itu akan mati dan jaringnya akan putus. Pada akhirnya, penembak jitu dan kerang akan bertarung demi keuntungan nelayan. Saya ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Raja Li untuk menyerang, mundur. Aku tidak menyangka orang ini akan bersiap untuk waktu yang lama. Yi He mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa.
Yi He, serahkan masalah ini padaku, aku akan bicara dengan orang-orang tua itu dan biarkan mereka mengirim pasukan. Saat ini, Huo Feng masuk dan berkata. Melihat Huo Feng, Yi He ragu-ragu dan berkata, di masa lalu, kamu pasti tidak akan memiliki masalah untuk maju, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota kekaisaran iblis, kan? Huo Feng dulunya sangat kuat, tapi dikalahkan setelah memasuki dunia sekuler, kekuatannya turun drastis, dan sekarang dia. Dengan kekuatan alam komposit, jika Anda ingin meninggalkan kota kekaisaran iblis, Raja Li pasti tidak akan setuju. Jangan khawatir, Raja Li pada dasarnya curiga, dan dia tidak akan langsung menghentikanku saat dia melihatku. Tapi kota kekaisaran iblismu, berapa lama bisa bertahan? Barang-barang lama lainnya ada di benua lain, dan jaraknya jauh. Butuh waktu bagiku untuk datang dan pergi. Huo Feng bertanya pada Yi He, saya masih memiliki 100.000 tentara di kota kekaisaran iblis. Menambahkan lingkaran sihir di sekitar kota kekaisaran iblis, seharusnya tidak ada masalah untuk melawan selama 10 hari atau setengah bulan. Kata Yi He, itu bagus, tunggu kabar baikku. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia melompat dan berubah menjadi api. Phoenix, terbang keluar kota. Melihat burung Phoenix api langsung berubah menjadi burung Phoenix api, tiba-tiba mata Yixia membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia berkata, ayah, ini bukan itu. Iya, dia adalah Huo Feng. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya tidak menyangka dia akan terlempar ke dunia sekuler. Sekarang, Tuan Chen adalah pemilik Huo Feng. Petik 2. Sebelum Yixia selesai berbicara, Yi He mengangguk dan berkata, apakah Chen Ping pemilik burung Phoenix api ini? Wajah Isa penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, burung Phoenix api membubung ke langit, sayapnya menyala-nyala, dan terus melambai. Di puncak bukit beberapa mil jauhnya dari kota kekaisaran iblis, Li Xing sedang memandangi kota kekaisaran iblis di depannya, dengan ekspresi agak sombong, ekspresi wajahnya. Karena tidak butuh waktu lama bagi kota kekaisaran iblis ini untuk dianeksasi oleh kota Raja Mingli mereka. Pada saat itu, dia akan bisa menjadi raja di kota kekaisaran iblis, dan dia bisa menahan Yixia di bawahnya. Alasan mengapa Li Xing tidak melakukan apapun ketika Hu Ben mengendalikan kota kekaisaran iblis adalah karena dia ingin diandalkan. Li Xing, singkirkan orang-orang fanatik dan penguasa royalis di kota kekaisaran iblis. Lalu dia mencoba mencari cara untuk membunuh Hu Ben, sehingga dia bisa mendapatkan kota kekaisaran iblis tanpa pertumpahan darah. Sayang sekali dia tidak menyangka Yi He akan kembali ke kota kekaisaran iblis secepat itu dan membunuh Hu Ben. Ambil kembali kendali. Tuanku, orang-orang dari Sekte Kuali Giok telah mengantar Putri Naisa ke kota, dan saya memerintahkan semua bawahan saya untuk tidak melihat. Petik 2. Saat ini, seorang jenderal dari Wang Cheng melangkah maju dan berbisik kepada Li Xing. Hahaha, sekarang Sekte Kuali Giok mengikuti Yixia ke kota, kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Mereka pasti mengira mereka bersembunyi dan menyelinap ke kota Kaisar Iblis, tapi kami tidak mengetahuinya. Seperti yang diketahui semua orang, saya sengaja membiarkan mereka masuk, agar saya bisa menangkap mereka semua sekaligus, dan menangkap penyu di dalam guci. Li Xing tertawa terbahak-bahak. Singer, kenapa kamu begitu bahagia? Raja Li perlahan keluar dari tenda, diikuti oleh Hu Yixiao itu. Ayah, sebagian besar Sekte Yuli telah mengantar Isa ke kota kekaisaran iblis, dan kita bisa melancarkan serangan kapan saja. Li Xing berkata pada Raja Li. Sekte Kuali Giok memang ada di sini. Raja Li tersenyum dingin, lalu memandang Hu Yixiao di belakangnya dan berkata, Elder Hu, selanjutnya kamu bisa pergi ke Sekte Kuali Giok dan mengalahkan Sekte Kuali Giok dengan mudah, tapi jangan lupa berjanji padaku untuk memenangkan Sekte Kuali Giok. Jangan khawatir, Raja Li, saya memenangkan Sekte Kuali Giok, dan saya pasti akan mematuhi Raja Li di masa depan, dan semua sumber daya di Sekte Kuali Giok akan digunakan oleh Raja Li kapan saja. Hu Yixiao mengangguk dan membungkuk seperti anjing pesek dan berkata, hahaha. Raja Li melambaikan tangannya, pergilah, aku mengirimkan ratusan penjaga dan pengikut untukmu. Hu Yixiao pergi dengan rasa terima kasih. Saat Hu Yixiao pergi, Li Xing melihat nyala api terbang dari langit di atas kota kekaisaran iblis. Tanda seru, ayah,
Lihat cepat, seseorang telah melarikan diri dari kota kekaisaran iblis, mungkin mereka ingin mengirim bala bantuan. Li Xing buru-buru menunjuk api di udara dan berkata. Ketika Raja Li mendongak, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan alisnya juga berkerut. Ayah, apakah kita ingin mencegat? Li Xing melihat Raja Li tidak berbicara, jadi dia bertanya lagi. Tetapi Raja Li masih tidak berbicara, matanya tertuju pada nyala api. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan berhenti. Ayah, kenapa kamu tidak menghentikannya? Pasti penyelamat yang dikirim oleh kota kekaisaran iblis. Mereka mengira jika ada kebakaran, kita tidak akan tahu. Li Xing bertanya dengan bingung. Itu bukan seseorang dari Demon Imperial City, itu Huo. Kata Li Wang, Fire Phoenix. Li Xing tertegun sejenak, lalu mengambil nafas dan berkata, kalau begitu Fire Phoenix sudah bertahun-tahun tidak terlihat, kenapa tiba-tiba muncul di Demon Imperial City? Jangan menebak-nebak, ini jelas bukan seperti yang kamu pikirkan. Terlepas dari alasan Huo Feng ada di sini, segera berikan perintah dan bersiap untuk menyerang, kata Raja Li dengan mata dingin. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk saat ini, jadi dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Li Xing mengangguk, lalu berdiri di puncak gunung dan menamparkan telapak tangannya, yang langsung meledak di udara. Suara ledakan secara langsung menyebabkan pasukan kota kerajaan di bawah gunung bergerak. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang mulai berbaris menuju kota kekaisaran iblis. Kaisar iblis, ini tidak baik, pasukan kota Raja Mingli sudah mulai menyerang. Seorang penjaga bergegas melapor. Ketika Yi He Yao Huang mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening, lalu segera berjalan keluar aula dan memanjat menara. Melihat dari kejauhan, puluhan ribu pasukan di kota Raja Mingli bergerak maju dengan seragam. Di depan pasukan besar ini, ada berbagai jenis monster, terus-menerus mengaum. Yi He tahu bahwa mereka adalah garda depan kota Raja Mingli, dan mereka hanya menyerang secara tentatif. Pasti akan berdampak buruk pada moral. Dampak besar. Tetapi jika Anda pergi keluar kota untuk berperang, Anda akan kehilangan pasukan Anda dengan sia-sia. Yang diinginkan Yi He adalah menunda waktu, berharap Huo Feng akan memberitahu kaisar iblis lainnya dan Wang Cheng sesegera mungkin. Yi Xia melirik ke arah Yi He, mengetahui apa yang ayahnya ragukan, jadi dia menangis panjang. Segera, sesosok tubuh datang ke sisi Yi Xia. Orang ini adalah Lang Feng yang berbulu. Lang Feng, aku perintahkan kamu untuk memimpin kawanan serigala dan memblokir serangan lawan. Yi Xia memerintahkan pada Lang Feng. Taati. Lang Feng menerima perintah itu tanpa ragu sedikit pun. Tidak mungkin mengandalkan serigala untuk menghentikan puluhan ribu pasukan lawan, tetapi mengetahui bahwa itu adalah kematian, Lang Feng tidak ragu sama sekali. Lang Feng berbalik dan hendak melompat keluar kota. Yi Xia berkata dengan tatapan mata yang tak tertahankan, Lang Feng, perhatikan. Keamanan. Lang Feng tidak berbicara, hanya mengangguk dan melompat turun. Saat Lang Feng melompat turun, seekor serigala melolong. Dengan lolongan serigala, ribuan serigala iblis bergegas dari segala penjuru kota. Serigala iblis ini memamerkan gigi mereka dan menyeringai di depan gerbang kota. Ayah, apa yang sedang dilakukan kota kekaisaran iblis ini? Apakah kamu ingin mengandalkan serigala kecil ini untuk menghentikan pasukan kita? Tanda tanya. Ini sangat konyol. Sudut mulut Li Xing sedikit terangkat, matanya penuh dengan penghinaan. Tapi Raja Li memiliki mata yang dalam, tapi ekspresinya tidak santai. Serigala iblis ini bukan untuk menghalangi pasukan kita, tapi untuk meningkatkan moral. Raja Li berkata perlahan, apa maksudmu? Li Xing tidak mengerti maksudnya. Monster serigala ini tahu mereka akan mati, tapi mereka tidak mundur, demi melakukan sesuatu untuk monster itu. Para sersan di kota kekaisaran mengawasi untuk meningkatkan semangat mereka. Sepertinya Yi He ini juga cukup kejam untuk membiarkan kelompok bawahannya dimusnahkan untuk meningkatkan moral. Raja Li berkata dengan kagum.